Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Good afternoon. How are you today? I hope you are all in the good condition. Today I'm going to tell you about simple past tense. Jadi hari ini Miss Vika akan menjelaskan tentang simple past tense. Nah, nanti Miss Vika akan menjelaskan pengertiannya, formula atau rumusnya beserta contohnya dan latihan-latihannya. Oke, sebelum Miss Vika menjelaskan lebih lanjut, silahkan klik like and subscribe dulu ya. Di simple past tense, ada yang tahu artinya? Oke, kita lihat artinya. Simple past tense is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. Jadi simple past tense ini digunakan untuk kejadian pada masa lampau dan berakhir pada masa lampau juga. Formula. Jadi di dalam simple past tense terdapat 3 rumus penting. Yang pertama adalah positive sentence atau kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object plus adverbial time. Subject plus verb to diikuti oleh all subjects. Number 2, negative sentence. Rumusnya adalah subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverbial time. Jadi kalau kalimat negatif ini selalu diikuti kata did not yang artinya tidak. Rumus ketiga ada interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object plus adverbial time. Jadi kalau kalimat interrogative sentence, did-nya selalu berada di depan ya. And then, what about adverbial time? Adverbial time itu adalah kata keterangan waktu. Misalkan ada kata yesterday, last, bisa ditambahkan last week, last year, last month, last night. Terus yang ketiga ada an hour ago, sejam yang lalu. Atau bla 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 ago, bisa ditambahkan 2 minutes ago, 5 months ago, 5 hours ago, 10 hours ago, and etc. Rumus dari simple past tense yang pertama ada positive sentence atau kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object plus adverbial time. Contoh nomor 1. She ate an apple 2 hours ago. She-nya adalah subject, ate-nya adalah verb to, asal katanya dari kata eat, and then an apple is an object, and then 2 hours ago as an adverbial time. Contoh kedua, they learned Spanish last year. They learned Spanish last year. They adalah sebagai subject, learn adalah verb to, asal katanya dari kata learn, and then Spanish is an object, and then adverbial time-nya adalah last year. Contoh ketiga, I called my mother 5 minutes ago. I called my mother 5 minutes ago. I-nya sebagai subject. Good. Call itu adalah verb to. Asal katanya dari kata call. And then my mother as an object. And then 5 minutes ago sebagai an adverbial time. Rumus kedua dari simple past tense adalah negative sentence. Rumusnya adalah subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverbial time. Di dalam kalimat negative sentence selalu diikuti oleh kalimat did not yang artinya tidak. Number 1, Donald didn't play chess last night. Donald did not play chess last night. Jadi didn't atau did not itu bisa disingkat menjadi didn't. Donald as a subject, and then did not, after dibacanya didn't, and then verb 1-nya adalah play, and then chess-nya as an object, and then last night is an adverbial time. Contoh kedua, the girl did not take a picture yesterday, atau bisa juga dibaca the girl didn't take a picture yesterday. The girl is an subject, and then did not atau didn't adalah kata artinya adalah tidak, and then take adalah verb 1, and then a picture adalah object, and then yesterday adalah adverbial time.
Contoh number 3. We didn't borrow books 6 months ago. Atau bisa juga dibaca, we did not borrow books 6 months ago. We adalah subjek, didn't. Ada borrow sebagai verb 1, book sebagai objek, and 6 months ago sebagai adverbial time. Rumus ketiga dari simple past tense adalah interrogative sentence, yang artinya adalah kalimat tanya. Rumusnya adalah did plus subject plus verb 1 plus object plus adverbial time. Jadi kalau kalimat tanya, did-nya selalu berada di depan, diikuti oleh subject, diikuti oleh verb 1, dan lain-lain. Contohnya adalah, did your brother visit your home 10 hours ago? Did your brother visit your home 10 hours ago? Ya, did selalu berada di depan, your brother sebagai subjek, visit-nya sebagai verb 1, your home sebagai objek, 10 hours ago sebagai adverbial time. Okay guys, the last example of interrogative sentence. Did Bonnie buy a car last week? Did Bonnie buy a car last week? Okay, did-nya selalu berada di depan, Bonnie-nya sebagai subjek, buy-nya sebagai verb 1, a car-nya sebagai objek, and last week-nya sebagai adverbial time. Guys, jadi di sini ada soal latihan dari simple past tense. Instruksinya adalah underline the correct answer. Number 1, you bought or buy a new bicycle last year. Jadi ini contoh kalimat positif, negatif, atau interrogative sentence, guys. Good. Positive sentence. Berarti kalau positive sentence memakai verb 1 or verb 2. Very good. Verb 2. Jadi yang mana verb 2-nya? Good. Bought adalah verb 2. Number 2, my father ride or rode his new bicycle last year. Yang mana bentuk verb 2-nya? Very good. Rode adalah bentuk kata kerja kedua. Kalau ride, dia bentuk kata kerja pertama. Contoh number 3, I have or had a rabbit 7 years ago. I have or had rabbit 7 years ago. Ini bentuk kalimat apa ya? Apakah positif, negatif, atau interrogatif? Yes, good. Ini adalah contoh kalimat positif. Jadi kata kerjanya bentuk kedua. Yang mana bentuk keduanya? Good. Had. Number 4, did Sarah sell or sold her cell phone last night? Ini kalimat bentuk interrogative sentence. Jadi kalau ada kata did di depan berarti verbnya verb 1. Yang mana verb 1-nya? Sell. Very good. Number 5. Did your cat drink or drank milk yesterday? Kata apa ini? Yes, interrogative sentence. Jadi kalau ada did di depan, maka verbnya bentuk pertama. Yang mana bentuk pertamanya? Drink. Very good. Number 6. Our friend doesn't or didn't tell a spooky story an hour ago. Kalimat bentuk apa ini? Yes, good. Negative sentence. Berarti makainya doesn't atau didn't? Very good. Didn't. Kalau doesn't, dia adalah simple present tense. Number 7. I didn't driven or drive my car 2 days ago. Kalimat bentuk apa ini? Yes, good. Bentuk negative sentence. Jadi kalau ada kata didn't, verbnya berubah menjadi verb 1. Jadi yang mana verb 1-nya? Driven or drive? Yes, perfect. Drive. Ya, kalau driven dia adalah verb 3. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Vika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the top.